Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan untuk presentasi dan diskusi kelompok yang akan maju di pertemuan ke-11. Di sini saya lihat file makalahnya. Kita akan bahas mengenai perennialisme. Harapannya adik-adik sudah membaca dan sedikit familiar tentang materi ini ya. Jadi nanti pemakalah tolong bisa menjelaskan rangkumannya saja. Dilihat dari cover di sini yang jadi pemakalah ada 2 orang, ada Isra Abdurrahman dan Suci Rahmawati. Apakah keduanya sudah ada di Google Meet sekarang? Sudah ada, Ibu. Oke, hanya 1 orang saja ya. Jadi kita lihat nanti apakah ada temannya 1 lagi. Kalau tidak berarti yang akan mendapat nilai sudah ada Isra. Ya, jadi seperti yang adik-adik sudah ketahui bahwa yang akan dapat nilai tentunya yang akan aktif gitu ya. Karena untuk nilai individu itu saya hanya bermodalkan keaktifan kalian selama 7 sesi bersama saya gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak aktif atau misalnya sebagai pemakalah tidak hadir, maka tentunya tidak ada nilainya gitu ya. Nah, sebelum kita mulai dan mungkin saya tanyakan moderator dan notulen, harapannya sudah siap juga ya moderator dan notulen dari kelompok lain. Saya mau menginfokan lagi bagi yang belum punya nilai, mungkin dari adik-adik ada yang lupa ya, saya ingatkan kembali. Di sini kalau yang saya sebutkan namanya berarti yang belum ada nilainya ya. Ada Nurrahma, kemudian Reski Amalia, Isra Abdurrahman, Firmansyah Abdul Rashid, Ningsi Aryani, Wulan Purnamasari, Nurrahma Mutia, Nurul Sagita, Reski Amalia Pratiwi, dan Dea Febrianti. Itu yang belum ada nilainya. Jadi saya sudah tambahkan nilainya sesuai dengan catatan notulen di minggu kemarin ya. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang kelewatan dari catatan tersebut, tolong kasih tahu ke saya, siapa tahu mungkin saya miss gitu ya. Nah, itu untuk infonya, harapannya adik-adik bisa termotivasi untuk aktif ya. Kita mulai untuk makalah yang akan nanti dipresentasikan oleh pemakalah. Sebelum di-share screen, saya mau tanya dulu untuk moderator dan notulennya, ini siapa yang ready hari ini? Moderator dan notulen, silakan. Ibu, saya notulen Ibu atas nama Fiona. Oke, Fiona, notulen ya. Ya, kemudian moderatornya. Moderatornya siapa? Saya tunjuk lagi kalau tidak ada yang mau. Nurrahma, ada di sini orangnya? Tidak ada. Kemudian Reski Amalia. Hadir, Bu. Oke, boleh jadi moderator Reski? Boleh, Ibu. Oke. Ya, Reski Amalia yang jadi moderator. Nanti untuk Fiona sebagai notulen, tolong bisa dicatat siapa saja yang bertanya dan yang menambahkan. Kemudian kalau sudah boleh diupload di Google Classroom ya. Oke, ini kita bisa langsung mulai saja. Jadi sambil nanti saya menyimak, adik-adik saya akan nilai, kemudian saya absen ya.
Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Rizky Amalia untuk sebagai moderator, waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesehatan dan dapat melakukan perkuliahan hari ini untuk presentasi kelompok. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada kelompok penyaji untuk mempresentasikan hasil makalahnya. Kepada kelompok penyaji, saya persilakan. Baik, kepada kelompok penyaji, saya persilakan untuk mempresentasikan hasil makalahnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan makalah yang berjudul Peranalisme. Pengertian peranalisme. Peranalisme berasal dari kata dasar peranian yang berarti abadi atau yang selalu ada tanpa akhir. Peranalisme memandang pola perkembangan kebudayaan sepanjang zaman, merupakan sebagai pengunggulan dari apa yang telah ada sebelumnya, sehingga peranalisme disebut juga sebagai tradisionalisme. Next. Konsep dasar peranalisme dalam pendidikan. Pandangan peranalisme dalam pendidikan yaitu bahwa pendidikan berdasarkan pada nilai-nilai luhur, norma dan agama. Dapat juga dikatakan bahwa proses belajar mengajar harus dikembangkan pada nilai-nilai luhur, norma-norma dan agama pada masa lalu. Pendidikan harus melahirkan orang-orang yang mengetahui norma dan tawaduk di jalan kebenaran. Dengan demikian menanti norma berarti bahwa kepada kematian. Next. Konsep otonologi planalisme. Otonologi planalisme terdiri dari pengertian seperti benda individual, esensi, aksidien, dan substansi. Secara otonologis, planalisme membedakan suatu realita dalam aspek-aspek kehidupannya. Benda individual di sini adalah benda sebagai mana yang tampak di hadapan manusia dan ditangkap oleh panca indera. Next. Konsep etiologis planalisme berpendapat bahwa segala sesuatu yang dipandang dan merupakan kenyataan adalah apa yang terlindung pada kebenaran. Kebenaran merupakan suatu yang menunjukkan kesesuaian antara pikiran dan benda-benda. Di sini maksudnya adalah hal-hal yang adanya bersediakan prinsip-prinsip keabadian. Next. Konsep aksiologi peranalisme. Hakikat manusia itu juga akan menentukan hakikat perbuatannya, dan persoalan ini adalah persoalan spiritual. Dalam aksiologi, prinsip pemikiran demikian bertahan dan tetap berlaku. Secara etika, tindakan itulah yang sesuai dengan sifat rasional manusia, karena secara alamiah manusia itu condong pada keabadian, kebaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya implementasi perenalisme. Dalam pendidikan, tentang ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tertinggi menurut perenalisme. Karena dengan ilmu pengetahuanlah seseorang dapat berpikir secara induktif yang bersifat analisa. Jadi dengan berpikir, maka kebenaran itu akan dapat dihasilkan melalui akal pikiran. Tujuan perenalisme pendidikan menurut aliran perenalisme. Penyadaran nilai dalam pendidikan harus didasarkan pada nilai kebaikan dan kebenaran yang bersumber dari wahyu, dan hal itu dilakukan melalui proses penanaman nilai pada peserta didik. Yang ketiga, prinsip-prinsip pendidikan. Prinsip pendidikan adalah asas atau aturan pokok mengenai pendidikan dalam perenalisme. Dinamakan perenalisme karena kurikulumnya berisi materinya bersifat konstan dan perennial. Yang keempat, kurikulum dan metode pendidikan. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dalam poin di atas, maka kurikulum yang digunakan adalah yang berorientasi pada mata pelajaran. Dan materi atau isi pendidikan adalah beberapa disiplin ilmu seperti kesusastraan, matematika, bahasa, ilmu sosial, dan sejarah. Selanjutnya mengenai kurikulum. M. Norsham membedakan pandangan perenalisme dalam kurikulum sesuai dengan tingkah pendidikan sebagai berikut. Pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi atau universitas, dan pendidikan orang dewasa. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kembali ke moderator. Moderator, silakan bisa dilanjutkan. Baik Ibu, mohon maaf Ibu tadi keluar dari Zoom-nya Ibu. Ya baik, itulah presentasi materi dari kelompok 2. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2 atas materi yang telah dipresentasikan tadi. Kepada teman-teman saya persilakan. Baik, kepada Muhammad Lutfi Iqbal saya persilakan. Terima kasih moderator. Pertanyaan saya yaitu, apa perbedaan aliran perennialisme dalam bidang pendidikan dengan aliran-aliran filsafat lainnya? Itu saja moderator. Moderator masih ada di Google Meet atau tidak? Mohon maaf Ibu, tadi tak keluar lagi Ibu. Silakan dilanjut. Baik,
Terima kasih kepada Muhammad Lutfi Iqbal sudah mengajukan pertanyaan tadi. Selanjutnya kepada teman-teman yang lain, baik kepada Nurul Sagita, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Pertanyaan saya, mengapa masalah nilai merupakan hal yang paling penting dalam aliran perennialisme? Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul Sagita sudah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya saya persilakan kepada Rusni R. Haruna. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan saya, apakah perennialisme masih relevan dalam konteks pendidikan modern? Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih sudah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya kepada Izat, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu apa saja solusi untuk mengurangi pranalisme? Apakah ada cara untuk menyalurkan energi dan kreativitas para pelaku pranalisme ke arah yang positif? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Izat. Mohon maaf sebelumnya kepada penanya, kalau boleh pertanyaannya ditulis di kolom chat. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Citra Nurul Afni. Baik, terima kasih. Di sini saya akan bertanya. Pertanyaan saya yaitu, mengapa nilai-nilai perennialisme sering dianggap sebagai aliran yang ingin kembali atau mundur? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Citra Nurul Afni. Pertanyaannya boleh ditulis di kolom chat. Selanjutnya kepada Selanjutnya kepada Nur Rahma, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya bagaimana penerapan aliran perennialisme dalam dunia pendidikan sekarang. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nur Rahma. Selanjutnya kepada Desiana. Kepada Desiana saya persilakan. Baik, di sini saya akan bertanya kepada kelompok penyaji, bagaimana perennialisme memandang peran orang tua dalam dunia pendidikan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Desiana. Selanjutnya kepada Nur Rahma Mutia, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin menanyakan mengapa perennialisme ini menekankan pentingnya nilai-nilai leluhur, norma dan agama dalam pendidikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Saya rasa untuk sesi pertama saya tutup dulu karena sudah banyak pertanyaan yang masuk. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok penyaji untuk mencari jawabannya dan saya berikan waktu 5 menit. Kepada kelompok penyaji saya persilakan. Izin moderator, saya akan menjawab pertanyaan dari kita, yaitu mengapa nilai-nilai pranalisme sering dianggap sebagai aliran yang ingin kembali atau mundur. Pranalisme sering dianggap sebagai aliran yang ingin kembali atau mundur pada nilai-nilai kebudayaan masa lampau karena aliran ini mengambil jalan referensi. Pranalisme memiliki pendapat bahwa nilai-nilai yang bersifat kekal dan abadi sepanjang sejarah. Manusia merupakan dasar sebagai pembina kembali
keyakinan atau nilai-nilai asasi masa salim menghadapi problem kehidupan manusia. Saat sekarang pun, dan bahkan sampai kapanpun, dimanapun. Aliran ini menginginkan bahwa budaya, adat, istiadat yang terbiasa mereka lakukan merupakan suatu abadi kekal tanpa akhir. Paralelisme mengambil jalan represif karena mempunyai pandangan bahwa tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada prinsip umum yang telah menjadi dasar tingkah laku dan perbuatan zaman Yunani kuno dan abad pertengahan. Itu tadi jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Isra Abdurrahman sudah menjawab pertanyaan. Selanjutnya kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Jika tidak ada yang ingin menambahkan, saya kembalikan kepadanya bagaimana jawaban yang diberikan Isra Abdurrahman, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Jawaban yang diberikan oleh Isra Abdurrahman sudah jelas. Saya dapat menyimpulkan bahwa perennialisme sering dianggap sebagai aliran yang ingin kembali atau mundur kepada nilai-nilai kebudayaan masa lampau karena aliran ini mengambil jalan regresif. Perennialisme mengambil pandangan bahwa nilai-nilai yang bersifat kekal dan abadi sepanjang sejarah manusia merupakan dasar bagi membina kembali keyakinan akan nilai-nilai asasi masa silam untuk menghadapi problem kehidupan manusia saat sekarang dan bahkan sampai kapanpun dan dimanapun. Baik, itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Citra. Selanjutnya, apakah kelompok pemateri mau menjawab pertanyaan selanjutnya? Baik, Suci, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Zagita, yang dimana pertanyaannya, mengapa masalah nilai merupakan hal yang paling penting dalam aliran perennialisme? Pada aksiologi perennialisme, masalah nilai merupakan hal yang paling besar dan paling utama, karena ia berdasarkan pada asas-asas supernatural, yaitu dengan menerima kebenaran secara universal yang abadi, khususnya pada pembuatan dan tingkah laku manusia. Mungkin itu saja, kembali ke moderator. Baik, terima kasih Suci sudah menjawab pertanyaan. Selanjutnya kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada yang ingin menambahkan, saya kembalikan kepada penanya bagaimana jawaban yang diberikan Suci, apakah sudah jelas? Baiklah, jawaban yang diberikan oleh Suci Rahmawati dapat saya simpulkan bahwa masalah nilai merupakan hal yang paling penting, yaitu dengan menerima kebenaran secara universal yang abadi, khususnya pada perbuatan dan tingkah laku manusia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul Zagita. Selanjutnya, kepada kelompok penyaji, apakah mau menjawab pertanyaan selanjutnya? Baik moderator, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Rahma,
Bagaimana penerapan aliran filsafat perennialisme dalam dunia pendidikan sekarang? Contoh penerapan perennialisme dalam pendidikan yaitu berdirinya sekolah-sekolah berbasis agama seperti Muhammadiyah, sekolah Kristen, pondok pesantren. Sekolah-sekolah ini mengedepankan ilmu agama karena dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang menjadi pandangan hidup. Mungkin itu saja, kembali ke moderator. Baik, terima kasih Suci sudah menjawab pertanyaan. Selanjutnya, pada teman-teman apakah ada yang ingin menambahkan atau menanggapi jawaban dari Suci tadi? Baik, mohon maaf. Baik kepada teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Jika tidak ada yang ingin menambahkan, saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana jawaban yang diberikan Suci tadi? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Jawaban dari Suci Rahmawati tadi sudah jelas dan saya dapat menyimpulkan bahwa contoh penerapan perennialisme dalam dunia pendidikan itu seperti berdirinya sekolah-sekolah yang berbasis agama seperti pondok pesantren, sekolah-sekolah Kristen, dan juga atau sekolah-sekolah yang mengedepankan ilmu agama karena dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai-nilai atau prinsip yang menjadi pandangan hidup. Baik, itu saja yang dapat saya tanggapi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Rahma sudah menanggapi. Selanjutnya kepada kelompok penyaji, apakah akan menjawab pertanyaan selanjutnya? Baik, kepada Suci saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Rahma Mutia dengan pertanyaan mengapa perennialisme menekankan pentingnya nilai-nilai leluhur norma dan agama dalam pendidikan. Perennialisme menekankan pentingnya nilai-nilai leluhur, norma, dan agama dalam pendidikan karena pandangan bahwa nilai-nilai ini merupakan prinsip-prinsip universal yang membentuk dasar kehidupan manusia. Adapun beberapa alasan, yang pertama, kontinuitas budaya dan identitas. Nilai-nilai leluhur atau norma telah ada sejak lama dan merupakan bagian integral dari budaya dan identitas suatu masyarakat. Dalam pendidikan, perennialisme memahami dan meneruskan nilai-nilai ini dianggap penting untuk menjaga kontinuitas budaya dan berkelanjutan tradisi yang memiliki nilai penting bagi generasi masa depan. Yang kedua, ada pembentukan karakter dan moral. Perennialisme percaya bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moral individu. Nilai-nilai leluhur, norma, dan agama seringkali memberikan kerangka moral yang kuat dan menekankan pentingnya integritas, tanggung jawab, dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada stabilitas sosial. Nilai-nilai leluhur, norma, dan agama juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan harmoni dalam masyarakat. Dengan mengajarkan dan menerapkan nilai-nilai ini, pendidikan perennialisme berusaha membangun fondasi yang kuat untuk kehidupan sosial yang saling menghormati, adil, dan bermartabat. Yang keempat, ada pemahaman yang mendalam tentang manusia dan dunia. Perennialisme menganggap nilai-nilai leluhur, norma, dan agama sebagai sumber pengetahuan tentang hakikat manusia dan dunia.
Memahami nilai-nilai ini dianggap penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang eksistensi manusia, tujuan hidup, dan hubungan dengan lingkungan dan sesama. Dengan menekankan nilai-nilai leluhur, norma, dan agama dalam pendidikan, perennialisme merupakan berupaya untuk membentuk individu yang memiliki pemahaman yang lebih luas tentang budaya, karakter yang baik, stabilitas sosial, dan pandangan yang mendalam tentang manusia dan dunia. Mungkin itu saja, kembali ke moderator. Baik, terima kasih Suci sudah menjawab. Selanjutnya kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak ada teman-teman yang ingin menambahkan, saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana jawaban yang diberikan Suci tadi? Apakah sudah jelas? Baik, sebelumnya terima kasih kepada pemateri. Di sini yang dapat saya pahami bahwa perennialisme menganggap bahwa nilai-nilai leluhur, norma, dan agama sebagai prinsip-prinsip yang universal yang penting dalam pendidikan, yang dimana nilai-nilai ini dianggap memiliki peran dalam menjaga kontinuitas budaya, kemudian pembentukan karakter dan moral individu, serta menjaga stabilitas sosial dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang manusia dan dunia. Dengan menekankan nilai-nilai ini dalam pendidikan, perennialisme bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki pemahaman yang luas, karakter yang baik, kemudian ada stabilitas sosial dan pandangan yang mendalam dalam kehidupan mereka. Saya rasa itu yang dapat saya pahami, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Rahma Mutia sudah menanggapi jawaban dari Suci tadi. Selanjutnya kepada kelompok penyaji, apakah mau menjawab pertanyaan selanjutnya? Izin moderator, Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Desiana, yaitu bagaimana perennialisme memandang peran orang tua dalam pendidikan. Orang tua dapat berperan sebagai guru bagi anak-anak mereka. Mereka dapat meluangkan waktu untuk membantu anak dalam mengerjakan tugas atau PR, mengerjakan keterampilan belajar, dan memberikan penjelasan tambahan saat anak menghadapi kesulitan dalam memahami materi. Sekian dari saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih kepada Isra Abdurrahman sudah menjawab pertanyaan dari Desiana. Selanjutnya kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Isra tadi?
Baik, mohon maaf, apakah suara saya kedengaran sekarang? Ya, Iya, terdengar. sudah. Mohon maaf tadi ada kesalahan sedikit, soalnya jaringannya kurang baik. Baik, selanjutnya kepada penanya, apakah jawaban dari Isra tadi sudah jelas? Baik, kepada penanya, apakah jawaban yang diberikan kelompok 2 tadi sudah jelas? Sepertinya kayaknya penanyanya keluar dari forum. Baik, untuk mempersingkat waktu, Desiana sudah masuk kembali. Baik, kepada penanya, bagaimana tanggapan Anda dengan jawaban yang diberikan kelompok penyaji tadi? Jadi mohon maaf sebelumnya HP saya panas. Jadi saya dapat menyimpulkan orang tua memiliki peran penting dalam fundamental dalam pendidikan anak-anak mereka. Orang tua itu dianggap sebagai proses pendidikan bersama dengan guru dan masyarakat. Terus orang tua itu dalam perennialisme itu pertama itu dia menjadi penanaman nilai dan moral, kedua itu pendukung pembelajaran, terus pembentuk kebiasaan baik, dan pelibatan dalam komunitas pendidikan. Sekian tanggapan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Desiana sudah menanggapi. Selanjutnya kepada kelompok penyaji, apakah akan menjawab pertanyaan selanjutnya? Baik, moderator, saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfi. Ya, saya persilakan. Dan kita aliran paradigma aliran pluralisme dalam bidang pendidikan memiliki beberapa perbedaan dengan aliran filsafat lainnya. Pluralisme adalah pandangan bahwa terdapat kebenaran fundamental atau nilai-nilai yang universal yang melekat dalam semua agama dan filsafat. Dalam konteks pendidikan ini berarti bahwa tujuan utama dari pendidikan adalah untuk membandingkan individu agar mencapai pemahaman dan penerimaan akan kebenaran atau nilai-nilai tersebut. Ada beberapa perbedaan utama antara pluralisme dan aliran filsafat pendidikan lainnya, seperti pasifisme, pragmatisme, dan eksistensialisme antara lain. Yang pertama, tujuan pendidikan. Pluralisme menetapkan penekanan pada pencarian akan kebenaran atau nilai-nilai universal, sementara aliran ini mungkin lebih fokus pada tujuan praktis. Yang kedua, metode pendidikan.
Pendekatan pluralisme cenderung menekankan pada pengajaran tradisional, seperti pengajaran solusi, ajaran agama, atau filsafat klasik. Yang ketiga, pandangan terhadap pengetahuan. Pluralisme meyakini bahwa pengetahuan itu tetap universal dan dapat diakses melalui intelektualitas manusia yang murni. Yang keempat, peran guru. Dalam pluralisme, guru sering dianggap sebagai pembimbing atau mediator yang membantu siswa memahami dan mengakses kebenaran atau nilai-nilai universal. Yang terakhir, penekanan pada tradisi. Pluralisme cenderung memahami dan mempertahankan warisan. Sekian dari jawaban dari saya. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Isra sudah menjawab pertanyaan. Selanjutnya kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, kepada Dea Ulandari, saya persilakan untuk menambahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menambahkan sedikit jawaban dari Isra Abdurrahman, yaitu tentang apa perbedaan aliran perennialisme dalam bidang pendidikan dengan aliran filsafat lainnya. Yang pertama yaitu fokus pada konsep abadi. Perennialisme menekankan pembelajaran konsep-konsep abadi dan universal seperti kebenaran, kebaikan, dan keindahan, sementara aliran lain mungkin lebih memperhatikan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan individu. Yang kedua yaitu kurikulum idealistik. Perennialisme cenderung mengusulkan kurikulum yang didasarkan pada pengetahuan yang dianggap secara intelektual tanpa terpengaruh oleh perubahan zaman atau kebutuhan praktis, sedangkan aliran lain mungkin lebih fleksibel dan menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan sosial dan teknologi. Yang ketiga yaitu metode pengajaran tradisional. Perennialisme sering dikaitkan dengan metode pengajaran yang lebih tradisional seperti ceramah, diskusi, dan membaca sumber-sumber klasik. Sementara aliran lain mungkin lebih terbuka terhadap pendekatan yang lebih inovatif, interaktif, dan berbasis teknologi. Baik, itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima Baik, mohon maaf. Soalnya HP saya panas, jadi mati-mati saya keluar-keluar, jadi mohon maaf. Baik, selanjutnya kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Jika tidak ada yang ingin menambahkan, saya kembalikan kepada penanya bagaimana jawaban yang diberikan kepada kelompok penyaji dan juga tambahan dari Dea Wulandari tadi. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih kepada tim penyaji dan yang telah menambahkan sudah menjawab pertanyaan yang telah saya berikan mengenai perbedaan aliran perennialisme dalam pendidikan dengan aliran-aliran filsafat lainnya. Yang dapat saya simpulkan yaitu aliran perennialisme ini adalah pandangan bahwa terdapat kebenaran atau nilai-nilai yang universal yang melekat dalam
agama maupun filsafat. Dalam konteks pendidikan ini, berarti bahwa tujuan utama dari pendidikan ialah untuk membimbing individu agar mencapai pemahaman dan penerimaan akan kebenaran atau nilai-nilai tersebut. Ini perbedaan aliran perennialisme dengan lainnya ini antara lain ada pada tujuan pendidikan, ada metode pendidikannya, ada pandangan terhadap pengetahuan. Misalnya perennialisme meyakini bahwa pengetahuan itu tetap universal dan dapat diakses melalui intelektualitas manusia yang murni. Sementara aliran lain mungkin lebih cenderung melihat pengetahuan sebagai sesuatu yang berubah seiring waktu tergantung dalam konteks. Mungkin itu saja, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Lutfi Iqbal sudah menyimpulkan. Selanjutnya kepada kelompok penyaji, apakah akan menjawab pertanyaan terakhir? Oke, moderator, saya akan menjawab pertanyaan dari Rusni. Serius, Mas. Pertanyaan Rusni itu, apakah peranalisme masih relevan dalam konteks pendidikan modern? Pertanyaan mengenai relevansi peranalisme dalam konteks pendidikan modern adalah topik yang terus diperdebatkan di kalangan para ahli pendidikan. Beberapa orang berpendapat bahwa prinsip-prinsip peranalisme masih relevan dan memiliki nilai yang kuat dalam membentuk pendidikan yang berkualitas. Sementara yang lain berpendapat bahwa peranalisme mungkin perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan pendidikan masa kini. Berikut ini argumen yang mendukung dan mengkritik relevansi peranalisme dalam konteks pendidikan modern. Yang pertama, pemahaman nilai universal. Peranalisme menekankan pada nilai-nilai dan kewajiban abadi yang dianggap universal. Nilai-nilai seperti kebenaran, keabadian, keindahan, dan keadilan dianggap relevan dan berlaku sepanjang waktu. Yang kedua, pembentukan karakter. Peranalisme menekankan pada pengembangan karakter dan kepribadian siswa. Yang ketiga, pendidikan yang berpusat. Pada guru, peranalisme menekankan peran penting guru sebagai pemegang pengetahuan dan otoritas dalam proses pembelajaran. Dalam konteks pendidikan modern, di mana guru seringkali dianggap sebagai fasilitator atau pendamping pembelajaran, pendekatan peranalisme dan memberikan struktur atau arahan yang jelas dalam proses pembelajaran. Kritik terhadap relevansi peranalisme. Yang pertama, keterbatasan dalam ilmu megakonduksi perkembangan individual. Kritikus peranalisme berpendapat bahwa pendekatan ini cenderung mengabadikan perbedaan individual dan kebutuhan siswa dalam pendidikan modern yang lebih inklusif. Penting untuk mempertimbangkan perbedaan individual untuk memberikan pendekatan yang beragam. Yang kedua, kurikulum yang kaku dan tidak relevan. Pendidikan peranalisme seringkali dikaitkan dengan kurikulum yang kaku dan terlalu terfokus pada pengetahuan akademik tradisional. Yang ketiga, minimnya keterlibatan aktif siswa. Peranalisme menekankan para guru sebagai sumber pengetahuan yang utama, yang dapat mengurangi keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Beberapa pendekatan pendidikan modern menekankan pentingnya peran partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Penting untuk dicatat bahwa pendekatan pendidikan yang efektif biasanya mencakup berbagai elemen dari berbagai teori dan pendekatan. Sistem pendidikan yang sukses seringkali menggabungkan prinsip-prinsip peranalisme dan pendekatan lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang seimbang dan holistik. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Isra Abdurrahman sudah menjawab pertanyaan dari Rusni R. Haruna. Selanjutnya kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Kepada teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan, selanjutnya saya kembalikan kepada penanya bagaimana jawaban yang diberikan Isra tadi, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya terima kasih juga kepada kelompok materi atau penyaji sudah menjawab pertanyaan dari saya mengenai atau tentang apakah perennialisme masih relevan dalam konteks pendidikan modern. Nah, dari jawaban yang diberikan Isra tadi atau kelompok pemateri tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa mengenai relevan dan tidaknya konteks pendidikan modern ini masih tergantung karena ada beberapa orang berpendapat bahwa prinsip-prinsip perennialisme masih relevan dan memiliki nilai yang kuat dalam membentuk pendidikan yang berkualitas, dan beberapa orang juga berpendapat bahwa perennialisme ini mungkin perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan pendidikan masa kini. Nah, tadi juga kelompok pemateri memberikan beberapa argumen mengenai relevan dan tidaknya perennialisme. Saya dapat memberikan kesimpulan mengenai relevan dan tidaknya. Yang pertama tadi, pemahaman nilai yang universal. Dalam konteks pendidikan modern, perennialisme dapat memberikan landasan moral yang kokoh bagi siswa. Sedangkan tidak relevannya perennialisme ini, contohnya itu seperti kurikulum yang kaku dan tidak relevan. Pendekatan perennialisme seringkali dikaitkan dengan kurikulum yang kaku dan terlalu berfokus pada pengetahuan akademik tradisional. Dalam era perkembangan teknologi dan informasi yang cepat, beberapa orang berpendapat bahwa siswa perlu belajar keterampilan yang lebih relevan dalam dunia nyata. Itu saja yang dapat saya simpulkan dari jawaban Isra tadi atau kelompok materi tadi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rusni R. Haruna sudah menanggapi jawaban dari Isra tadi. Selanjutnya, sesi pertama sudah selesai. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab kedua kepada teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kepada Izat saya persilahkan. Baik, terima kasih, moderator. Mohon maaf, pertanyaan saya tadi ada kesalahan. Saya ingin bertanya kembali, yaitu apa saja asumsi dasar yang mendasari perennialisme? Apakah asumsi-asumsi ini masih relevan di era modern? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ijaz sudah memberikan pertanyaan. Selanjutnya saya persilakan kepada Dinda Aulia. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana perennialisme memandang hubungan antara pengetahuan dan realitas? Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda Aulia sudah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya saya persilakan kepada Reski Amalia Pratiwi. Jika ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan bertanya, bagaimana implementasi perennialisme dalam pendidikan? Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rizky Amalia Pratiwi sudah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya saya persilakan kepada Muhajir. Baik, terima kasih moderator. Saya akan memberikan pertanyaan kepada tim penyaji, yaitu pertanyaan saya,
Apa kelebihan dan kekurangan perennialisme? Sekian, kembali ke moderator. Baik, terima kasih Muhajir. Mohon maaf kepada penanya, kalau boleh pertanyaannya ditulis di kolom chat. Baik, selanjutnya kepada Amana Ikrasari, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada moderator sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Nah, di sini saya mau bertanya kepada kelompok penyaji. Bagaimana aliran perennialisme memandang dan memposisikan peserta didik dalam pembelajaran? Sekian pertanyaan dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Amanah Ikrasari sudah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang lain ingin mengajukan pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada, saya persilahkan kepada kelompok penyaji, kelompok 2, untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi. Kepada kelompok 2, saya berikan waktu 5 menit. Saya persilahkan untuk mencari jawaban. Mohon maaf moderator, mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi bisa ditulis di kolom chat. Baik, mohon maaf kepada penanya tadi yang sesi kedua, boleh pertanyaannya ditulis di kolom chat agar memudahkan kelompok penyaji untuk mencari jawaban-jawaban dari teman-teman sekalian. Izin moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhajir, yaitu apa kelebihan dan kekurangan perennialisme. Perennialisme memiliki kelebihan, yaitu perennialisme membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai dan kebenaran universal. Kedua, perennialisme mendorong siswa untuk berpikir kritis dan logis. Perennialisme mempersiapkan siswa untuk menghadapi berbagai tantangan dalam hidup dan membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Kekurangannya, perennialisme dapat dianggap terlalu tradisional dan tidak relevan dengan kebutuhan siswa di masa kini. Perennialisme mungkin tidak memberikan cukup ruang bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka sendiri. Terakhir, perennialisme dapat membuat proses belajar dan menjadi membosankan bagi siswa yang tidak tertarik dengan materi-materi tradisional. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Isra Abdurrahman sudah menjawab pertanyaan. Selanjutnya, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak ada teman-teman yang ingin menambahkan, saya kembalikan kepada penanya. Apakah jawaban yang diberikan Isra Abdurrahman tadi sudah jelas? Baik, terima kasih moderator. Jawaban dari tim penyaji atau dari Isra Abdurrahman sudah sangat jelas dan sudah bisa saya pahami. Sekian, kembali ke moderator. Baik. Selanjutnya kepada kelompok penyaji, apakah akan menjawab pertanyaan selanjutnya? Izin moderator, saya akan menjawab pertanyaan dari Kiki Rizky Amalia Pratiwi. Ya, saya persilakan. Yaitu bagaimana implementasi perennialisme dalam pendidikan. Perennialisme adalah filsafat pendidikan yang menekankan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip abadi atau universal dalam pendidikan. Dalam konteks ini, ide-ide berdasarkan dari sejarah manusia dan prinsip fundamental yang dianggap sebagai dasar dan kemajuan Indonesia diajarkan kepada siswa. Berikut ada beberapa cara implementasi perennialisme dalam pendidikan. Yang pertama, kurikulum berbasis klasik. Perennialisme mengedepankan pembelajaran dari teks-teks klasik yang dianggap memiliki nilai-nilai abadi. Ini bisa mencakup karya-karya
filsuf, penulis, dan pemikiran besar di masa lalu seperti Plato, Aristoteles, Sakes Peare, dan lainnya. Yang kedua, fokus pada pemikiran kritis dan logika. Salah satu aspek kunci dari peranalisme adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan logika. Siswa didorong untuk menganalisis, berdiskusi dan mendapatkan ide besar yang ditemukan dalam literatur klasik atau disiplin ilmu lainnya. Yang ketiga, pengajar berbasis guru. Dalam pendekatan peranalisme, guru dianggap sebagai sosok yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang dapat digunakan pada siswa, dibagikan kepada siswa. Guru memainkan peran penting dalam pemimpin di sisi memberikan wawasan dan membimbing siswa dalam memahami materi. Yang keempat, penekanan pada etika dan moral. Dan karena peranalisme berfokus pada nilai-nilai abadi dan penekanan kuat pada etika dan moral dalam pendidikan, siswa diajarkan prinsip-prinsip moral dan etika yang diambil dari tradisi filsafat klasik dan diajukan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, mengembangkan karakter dan kebajikan. Implementasi peranalisme dalam pendidikan juga mencakup pengembangan karakter dan kebajikan. Siswa didorong untuk menjadi individu yang bermoral, karakter kuat, dan memiliki kebajikan seperti kejujuran, keadilan, dan lainnya. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Isra Abdul Rahman sudah menjawab pertanyaan dari Reski Amalia Pratiwi. Selanjutnya kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Isra tadi? Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan jawaban dari Isra tadi, selanjutnya saya kembalikan kepada penanya, apakah jawaban yang diberikan Isra sudah jelas? Ya, baik. Terima kasih moderator dan juga Isra Abdurrahman yang telah menjawab pertanyaan saya. Pertanyaannya sudah jelas dan yang dapat saya simpulkan yaitu pendidikan perennialisme bertujuan untuk menciptakan individu yang berpengetahuan luas, memiliki moral yang kuat dan dapat berpikir secara kritis, dan menawarkan pandangan yang berfokus pada nilai-nilai tradisional dan prinsip-prinsip abadi dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Reski Amalia Pratiwi sudah menanggapi. Selanjutnya kepada kelompok penyaji, apakah akan menjawab pertanyaan selanjutnya? Baik, kepada Suci saya persilakan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda Aulia. Bagaimana perennialisme memandang hubungan antara pengetahuan dan realitas? Perennialisme memandang hubungan antara pengetahuan dan realitas sebagai hubungan yang kompleks dan mendalam. Menurut perennialisme, kebenaran bersifat abadi dan universal, tidak berubah seiring waktu dan budaya. Realitas terdiri dari tingkatan yang berbeda dengan realitas tertinggi bersifat spiritual dan transenden. Pengetahuan diperoleh melalui proses penemuan, bukan penciptaan. Kita menemukan kebenaran yang sudah ada dalam realitas. Akal budi dan intuisi memainkan peran penting dalam proses penemuan pengetahuan. Akal budi membantu kita menganalisis dan memahami informasi, sedangkan intuitas membantu kita menjangkau realitas yang lebih tinggi.
Pengetahuan yang tinggi seperti pengetahuan tentang nilai-nilai moral, prinsip-prinsip universal, dan realitas spiritual. Lebih penting daripada pengetahuan yang rendah seperti pengetahuan tentang fakta-fakta dan informasi konkret. Ada beberapa yang menjelaskan pandangan perennialisme tentang hubungan antara pengetahuan dan realitas. Yang pertama, penekanan pada kebenaran abadi. Perennialisme percaya bahwa terhadap kebenaran yang tidak berubah dan universal yang mendasari realitas. Kebenaran ini dapat diakses melalui akal budi dan intuisi, dan tidak tergantung pada waktu, tempat, dan budaya. Pengetahuan yang diperoleh melalui penemuan kebenaran abadi ini dianggap sebagai pengetahuan yang paling berharga. Yang kedua, ada hierarki realitas. Perennialisme memandang realitas sebagai terstruktur dalam tingkatan yang berbeda. Tingkatan terendah terdiri dari dunia fisik dan material, sedangkan tingkatan yang lebih tinggi terdiri dari realitas spiritual dan transenden. Pengetahuan tentang realitas yang lebih tinggi dianggap lebih penting dalam mendalam daripada pengetahuan tentang realitas yang lebih rendah. Yang ketiga, ada proses penemuan pengetahuan. Perennialisme menekankan bahwa pengetahuan tidak diciptakan melainkan ditemukan. Kita tidak menciptakan kebenaran baru, tetapi menemukan kebenaran yang sudah ada dalam realitas. Proses penemuan ini melibatkan penggunaan akal budi dan intuisi untuk memahami dan mengakses kebenaran abadi. Mungkin itu saja, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Suci sudah menjawab pertanyaan. Selanjutnya, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Suci? Kepada teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan, saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana jawaban yang diberikan Suci tadi? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Jawaban yang telah diberikan sudah dapat saya mengerti. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa pandangan perennialisme tentang hubungan antara pengetahuan dan realitas memiliki implikasi yang signifikan bagi pendidikan. Perennialisme menekankan pentingnya pendidikan karakter, pengembangan intelektual, dan kultivasi spiritualitas. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda Aulia sudah menanggapi jawaban dari Suci tadi. Selanjutnya kepada kelompok penyaji, jika ingin menjawab pertanyaan selanjutnya, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Amana Ikrasari. Bagaimana aliran perennialisme memandang dan memposisikan peserta didik dalam pembelajaran? Dalam hal pendidikan, perennialisme memandang bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membantu siswa dalam memperoleh dan merealisasikan kebenaran abadi. Aliran ini menilai bahwa kebenaran itu bersifat universal dan konstan, maka jalan untuk mencapainya adalah melatih intelek dan disiplin mental. Mungkin itu saja, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Suci Rahmawati sudah menjawab pertanyaan dari Amanah. Selanjutnya kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Pada teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan, saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana jawaban yang diberikan Suci? Saya jelas. Baik, terima kasih kepada
kelompok penyaji telah menjawab pertanyaan dari saya. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa dalam hal pendidikan, perennialisme memandang bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membantu siswa dalam memperoleh dan merealisasikan kebenaran abadi. Aliran ini menilai bahwa kebenaran itu bersifat universal dan konstan, maka jalan untuk mencapainya adalah untuk melatih intelek dan disiplin mental. Nah, itu saja yang dapat saya simpulkan. Bisa kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Amanah Ikrasari sudah menanggapi. Selanjutnya kepada kelompok penyaji saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan terakhir dari Ijat. Kepada kelompok penyaji saya persilahkan. Izin moderator akan menjawab pertanyaan dari Izat. Iya, saya persilahkan. Asumsi dasar perennialisme berakar pada keyakinan bahwa ada kebenaran universal dan abadi yang tidak terkait oleh waktu dan budaya. Kebenaran ini dapat ditemukan dalam karya-karya klasik filsafat dan agama. Tujuan pendidikan adalah untuk membantu peserta didik memahami dan mencapai kebenaran universal ini. Hal ini dapat dicapai dengan mempelajari karya-karya klasik berdasar berdiskusi tentang ide-ide filosofis dan mengembangkan karakter moral. Peran guru adalah untuk membimbing peserta didik dalam mempelajari mereka menuju pengetahuan dan kebijaksanaan. Guru harus memiliki pemahaman yang mendalam kebenaran universal dan mampu meyakinkannya dengan cara yang jelas dan inspiratif. Pengetahuan faktual, keterampilan berpikir kritis, dan nilai-nilai normal merupakan elemen penting dalam pendidikan. Ketiga elemen ini harus dikembangkan secara selaras untuk mencapai tujuan pendidikan yang ideal. Relevansi asumsi perennialisme di era modern. Di era modern yang penuh dengan perubahan dan kompleksitas, asumsi perennialisme masih memiliki beberapa nilai penting. Penekanan pada kebenaran universal dapat membantu peserta didik untuk menemukan landasan pokok dalam menghadapi berbagai ide dan nilai yang berbeda. Fokus pada karya-karya klasik dapat memberikan wawasan tentang sejarah pemikiran manusia dan membantu peserta didik untuk memahami kondisi manusia dengan lebih baik. Itu dari jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Isra Abdurrahman sudah menjawab pertanyaan dari Ijat. Selanjutnya kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Kepada teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan, saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana jawaban yang diberikan Isra tadi? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih moderator. Terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab pertanyaan saya. Pertanyaannya sudah sangat jelas, sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa asumsi dasar perennialisme dan relevansinya di era modern. Ada asumsi dasar perennialisme berakar pada keyakinan bahwa ada keberadaan universal dan abadi yang tidak terikat oleh waktu dan budaya. Kemudian tujuan pendidikan adalah untuk membantu peserta didik memahami dan mencapai kebenaran universal ini. Kemudian ada peran guru adalah untuk membimbing peserta didik dalam perjalanan mereka menuju pengetahuan dan kebijaksanaan. Kemudian ada pengetahuan faktual, keterampilan berpikir kritis, dan nilai-nilai moral. Asumsi-asumsi perennialisme masih memiliki nilai penting di era modern, namun perlu diadaptasi dengan konteks dan kebutuhan pendidikan masa kini. Pendidikan perlu menyeimbangkan antara penekanan pada kebenaran universal dan penghargaan terhadap keragaman pemikiran, serta mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis dan mandiri dalam menghadapi dunia yang terus berubah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ijat sudah menanggapi jawaban dari Isra tadi. Selanjutnya sesi tanya jawab saya rasa sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih kepada
kelompok penyaji sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan teman-teman sekalian, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman juga sudah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan materi kita hari ini, yaitu aliran perennialisme merupakan aliran dalam filsafat pendidikan yang memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Oleh sebab itu, peserta didik harus dibiasakan untuk berlatih berpikir sejak dini. Perennialisme juga memiliki formula mengenai jenjang pendidikan beserta kurikulum, yaitu pendidikan dasar dan sekolah menengah, pendidikan tinggi, dan adult education. Itulah hasil diskusi kita hari ini. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu untuk memberikan penguatan materi, juga saran-saran dan tanggapan atau sanggahan materi diskusi kita hari ini. Kepada Ibu, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator ya, sudah memandu jalannya diskusi walaupun tadi sempat keluar masuk ya. Tadi juga ketika kita menyimak ada banyak gangguan ya, semoga dengan keterbatasan kita belajar online, setidaknya ada yang kalian bisa pahami dari materi hari ini ya. Sebenarnya untuk tambahan mungkin saya tidak begitu banyak tambahan karena tadi pertanyaannya kalau kita cermati itu hampir mirip-mirip dan jawabannya juga saling menguatkan gitu ya, karena tadi pertanyaan mirip-mirip tadi ya. Nah mungkin sekedar sedikit saja tambahan dari saya, tapi sebelum ke situ saya mumpung tidak lupa ya untuk absen, tolong nanti konfirmasi kalau misalnya saya miss dari absensi ya. Ini ada beberapa orang yang saya belum lihat di Google Meet ya. Jadi untuk sementara saya belum kasih hadir. Ada Rosmiana, kemudian Firmansyah, dan Ningsih Aryani. Rosmiana izin ikut kegiatan kampus. Oke. Ada lagi? Ningsih Aryani, Ibu. Alfa memang, Ibu. Oke. Ya. Berarti selain dari itu sudah saya kasih hadir. Baik, absensi sudah selesai untuk meet hari ini. Sedikit tambahan sebenarnya tadi untuk perennialisme itu karena dia berangkat dari filsafat yang khusus untuk spiritual gitu ya, atau percaya atau nilai kebenaran itu dilihat dari kehadiran zat yang maha tinggi gitu ya. Jadi ada pencipta gitu dan kita yang diciptakan, maka akhirnya filsafat pendidikan perennialisme itu juga sedikit banyak itu terpengaruh dari situ gitu ya. Kalau adik-adik lihat di website yang saya tambahkan di Google Classroom itu mungkin bisa kelihatan seperti apa juga situasi kelasnya, karena di website tersebut saya sudah lihat itu ada video ya, videonya terkait materi perennialisme, situasi kelasnya seperti apa gitu ya. Nah tadi memang ada yang mengatakan bahwa perennialisme itu metodenya sangat konvensional, hampir mirip dengan esensialisme ya. Jadi kalau esensialisme dengan perennialisme yang sekarang ini metodenya itu kembali lagi ke zaman dulu, di mana menganggap bahwa siswa atau anak didik itu belum mampu dewasa gitu ya. Jadi akhirnya orang tua ataupun guru itu yang memegang kendali bagaimana nanti siswa itu suksesnya gitu ya. Jadi akhirnya yang dipelajari, kalau untuk esensialisme mereka orang tua ataupun guru ya itu harus memilih dulu materi yang dianggap penting itu yang mana. Jadi tidak semuanya diajarkan gitu ya. Nah, tapi kalau yang perennialisme ini sangat berfokus ke nilai-nilai yang tadi universal, di mana
salah satu contoh nilai universal yang sampai sekarang kita mungkin masih yakinin gitu ya, adalah adanya keberadaan agama gitu ya. Jadi Indonesia apalagi ya, kita sangat basisnya agama. Di KTP itu pasti selalu ada agamanya apa gitu ya. Walaupun mungkin prakteknya kita kurang tahu ya. Nah, jadi kalau perennialisme, mereka benar-benar melihat bahwa siswa itu atau anak didik itu untuk mereka bisa sukses, maka moralitas ataupun keyakinan itu harus tetap dipegang teguh gitu, walaupun zamannya berubah gitu ya. Nah, akhirnya yang diajarkan itu memang kebanyakan adalah kayak doktrin-doktrin agama, tergantung dari agama siswa tersebut apa. Nah, tapi kalau di website ini juga ada salah satu jenis dari, ini videonya ya, nanti bisa dilihat. Ini jenis dari perennialisme itu sendiri ada 2 kalau di sini ya. Ada yang benar-benar perennialismenya itu eklesiastikal yang pertama, ada yang kedua perennialisme itu yang sekular. Kalau yang pertama itu benar-benar yang diajarkan itu agama dan doktrin gitu ya. Jadi siswa itu ya mereka harus menghafal nilai-nilai agama tersebut, nilai yang ada di dalam kitab suci mereka gitu ya. Dan memang kebanyakan pelaksanaan untuk perennialisme yang jenis ini itu memang di sekolah-sekolah agama gitu ya. Misalnya pondok pesantren atau misalnya sekolah agama lain gitu ya. Di sini sekolah Katolik. Bisa juga kayak untuk jenjang lebih tinggi ada sekolah tinggi gitu ya. Kalau di Indonesia ada Universitas Islam gitu ya. Mungkin kalau yang non Islam saya kurang tahu ya, kalau yang perguruan tingginya apa ya. Nah, yang kedua itu perennialisme yang sekuler, di mana perennialisme yang sekuler ini mereka sedikit bisa berdampingan dengan nilai-nilai lain selain nilai-nilai agama atau nilai-nilai kebenaran mutlak yang ada di kitab suci, seperti sejarah, kemudian mereka juga belajar geografi di sini, kemudian sosiologi, bahasa, literatur, dan sampai ke sains gitu. Jadi ada dampingan berdampingan antara nilai agama dengan nilai-nilai yang sekuler gitu, atau nilai-nilai yang itu muncul berdasarkan fakta gitu ya. Jadi ternyata perennialisme itu sendiri itu ada 2 cabang juga gitu. Jadi apakah yang pertama ataupun yang kedua itu tergantung dari penganutnya atau yang memegang si ide tersebut itu apa gitu ya. Nah, sehingga akhirnya metode belajarnya itu kebanyakan memang gurunya yang ceramah gitu, atau gurunya yang memberikan pengajaran gitu, sementara siswanya itu yang menyimak ya. Jadi orientasinya lebih banyak ke guru yang aktif gitu. Jadi bukan hanya gurunya fasilitator, tapi gurunya yang sebagai teacher beneran gitu, artinya yang mengajar gitu ya, mengajar, mendidik, dan juga tentunya memfasilitasi gitu ya. Jadi peran guru di sini sangat dominan dibandingkan kalau kita bandingkan dengan aliran filsafat pendidikan yang pertama, yaitu progresivisme yang sudah kita pelajari di beberapa minggu yang lalu itu gitu ya. Nah, itu kemudian tadi ada pertanyaan menarik sebenarnya terkait apakah perennialisme ini masih bisa dipakai sampai sekarang. Sebenarnya balik lagi, kalau dari sudut pandang saya bisa saja, karena terbukti bahwa agama masih tetap ada di sini gitu ya, di zaman ini. Mungkin bukan perennialis yang eklesiastikal, tapi perennialis yang sekular, di mana agama itu sebagai dasar, kemudian untuk kita bisa memahami atau meyakini nilai-nilai agama itu dengan cara kita melihat fakta gitu. Faktanya itu dipelajari dari ilmu sains atau matematika gitu ya, berlogika. Ya. Jadi tidak benar-benar saklek kalau bahasa Jawanya, atau benar-benar kaku sekali seperti yang perennialis eklesiastikal. Karena kalau dia pakai perennialis eklesiastikal, tentunya nilai-nilai modern atau fakta itu pasti ada berbenturan dengan nilai agama yang tentunya itu sudah ada di zaman dimana sains dan mungkin matematika itu belum muncul gitu ya.
Jadi harus disesuaikan juga sebenarnya kalau memang masih mau menggunakan perennialis itu sendiri. Kemudian tadi ada ini ya, apakah ada cara untuk menyalurkan energi dan kreativitas para pelaku perennialisme ke arah yang positif? Sebenarnya perennialisme itu tadi ya ada plus minusnya, dimana kalau plusnya itu bagi orang-orang yang punya apa ya, punya nilai yang dipegang teguh gitu ya, dan tentunya harusnya nilai-nilai baik gitu ya, nilai-nilai kebenaran, dan itu berasal dari keyakinan ya, atau kepercayaan, sebenarnya itu bisa memotivasi si manusia tersebut gitu ya, karena mereka tahu bahwa misalnya nih, ini saya mungkin secara umum saja nilai agamanya ya, misalnya kita itu hidup di dunia ini karena kita punya purpose atau tujuan gitu, dan tujuan itu harus yang baik, karena nanti ketika kita mungkin meninggal gitu ya, atau mati, ada dunia lain atau afterlife di mana kita akan disidang gitu ya, atau kita akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan yang kita lakukan di dunia ini gitu. Jadi dengan adanya nilai itu gitu ya, sebenarnya si manusia itu untuk nanti dia hidup, dia akan punya motivasi, harusnya saya diberi kesempatan untuk hidup itu harus melaksanakan nilai-nilai yang baik itu, sehingga nanti di kehidupan selanjutnya saya bisa mendapatkan kebaikan juga gitu. Jadi artinya nanti dia akan berperilaku baik tentunya, kemudian dia juga mungkin bisa berprofesi selain profesi ahli agama sebenarnya ya, tapi dia bisa menyalurkan nilai positif atau motivasinya dia itu dalam profesi, tergantung minat dia atau kreativitas dia gitu. Sebenarnya tidak menekan atau mematikan kreativitas ya, tapi tentunya harusnya jadi motivasi untuk dia bisa mencapai misalnya cita-cita dunianya gitu ya, untuk sebenarnya dia akan mencapai nilai atau tujuan yang dia pegang teguh dari kitab sucinya dia gitu, atau dari nilai kepercayaannya dia. Sebenarnya sih seperti itu kalau dari sudut pandang saya ya. Jadi tidak mematikan kreativitas sebenarnya. Tapi kalau misalnya bisa saja ada kayak penganut atau misalnya manusia yang punya persepsi bahwa nilai agama itu atau nilai kepercayaan dia itu harus dilaksanakan juga secara secara zaman dulu gitu, karena mungkin dia menganggap seperti itu gitu. Jadi tergantung dari interpretasi si masyarakatnya itu gitu ya. Karena kitab suci atau nilai di dalam doktrin-doktrin agama itu kan tidak begitu eksplisit ya, tapi dia umum sekali. Nah, umum sekali itu yang akhirnya bisa membuka banyak sekali interpretasi atau banyak sekali translasi, dan itu tergantung dari mindset yang melihat itu seperti apa ya. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya pendidikan sebenarnya kalau menggunakan perennialisme ini itu sebenarnya masih relevan gitu ya di sekolah, misalnya dengan guru itu memberikan kayak nilai-nilai norma atau nilai-nilai agama yang baik gitu ya, untuk anak-anak yang masih sangat belia gitu ya, untuk sebagai pondasi mereka gitu ya. Jadi nanti akhirnya si nilai-nilai itu bisa dipakai untuk mereka di masa remaja atau masa dewasa, sehingga mereka tidak berada di koridor yang salah gitu dari nilai-nilai sosial gitu. Tapi memang karena metodenya itu sangat kaku atau metodenya itu sangat berbatas, sangat dominan di guru, akhirnya untuk siswanya itu nanti tadi ya bisa berkembang, apakah dia tahu cita-citanya dia apa gitu ya, kreativitasnya dikembangkan atau tidak, itu tergantung dari gurunya. Jadi gurunya mungkin memang harus memberikan penekanan pada nilai-nilai yang penting, tapi bukan berarti ketika misalnya si siswa itu bertanya nyeleneh gitu ya, di luar dari jalur, harusnya
jawabannya itu tidak langsung mematikan kreativitas siswa gitu ya. Jadi si gurunya harus juga punya jawaban kreatif gitu, sehingga siswa itu tidak takut lagi untuk bertanya gitu ya, karena mungkin kejadian atau pengalaman sebelumnya mungkin dia langsung di close gitu ya sama gurunya karena pertanyaannya tidak mungkin tidak penting atau tidak seharusnya gitu. Jadi harusnya sih tetap si gurunya itu memberikan kebebasan kepada si siswanya untuk terus bertanya, karena pertanyaan itu kan masih dalam area ide gitu ya, ide bukan tindakan gitu. Jadi kalau tindakan atau yang dilakukan itu baru bahaya, tapi kalau dia masih sebatas ide, maka ide itu harusnya tetap dikembangkan terus. Nah, baru ketika si siswa itu melakukan sesuatu gitu ya dari idenya yang mungkin itu buruk, maka itu baru di treatment gitu lebih lanjut gitu. Jadi kalau untuk sebatas ide atau kreativitas harusnya tidak dikekang gitu. Itu mungkin tambahan dari saya ya terkait perennialisme. Jadi untuk pertemuan kali ini berarti kita sudah ada 3 aliran filsafat pendidikan ya. Jadi dari 3 ini mungkin adik-adik bisa lihat kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Dan insya Allah untuk minggu depan gitu ya, karena minggu depan itu tidak libur ya. Jadi yang libur itu di tanggal 1 Mei, tapi yang di tanggal 2 Mei-nya tetap masuk, sehingga kita akan tetap masuk juga ya di pertemuan ke-12 gitu ya di minggu depan. Dengan aliran filsafat pendidikan yang baru ya. Gitu. Oke, saya lihat ada satu file makalah yang belum dikumpulkan gitu ya. Silakan bagi yang merasa kelompoknya boleh diselesaikan dan segera diupload gitu ya di Google Drive, di Google Classroom yang sudah saya infokan. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja adik-adik untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung. Sampai sekarang, kita ketemu lagi insya Allah.